Halo kawan-kawan semua, senang berjumpa dengan Anda. Kali ini masih di pembuatan CRUD dengan menggunakan PHP dan MySQL di sesi terakhir ya, di delete data. Oke, sebelum itu kita coba jalankan project kita terlebih dahulu ya. Kita buka dulu lokal servernya. Di sini masih SAMPP ya. Kita nyalakan Apache dan MySQL-nya. Lalu kita buka web browser kita ya. Kita di URL ini kita buka localhost, nama project kita ya, yaitu CRUD ya. Oke, setelah terakhir kita membuat update data ya. Setelah kita membuat update data, di sini ada masuk ke halaman update dan datanya ditampilkan, lalu kita bisa mengupdate data ya. Selanjutnya kita akan buat penghapusan data ini ya, atau delete data ya. Kita akan nambahkan di sini satu button, yaitu button delete ya. Dia akan mendelete satu data ya, di satu row ini ya. Oke, sebelum itu kita buka dulu project kita ya, repository project kita di text editor kita ya, masih di Visual Studio. Dan di sini sebelumnya kita sudah buat update data ya. Kita balik lagi ke halaman index ya. Di halaman index ini kita tambahkan satu tag link ya. Kita buat button. Di sini button delete ya, delete data dengan warnanya merah ya, mungkin akan menyimbolkan dia sebagai delete data ya. Oke, balik lagi ke sini, kita buat di sini tag A atau tag link ya. Kita kasih dia kelas adalah button danger ya, danger. Dan untuk hrefnya mengarahkan ke halaman delete data ya, delete.php, mungkin ke halaman delete php. Di sini kita kasih juga delete ya, delete ya. Oke, kita save, coba kita lihat dulu tampilannya ya. Kita balik lagi ke index ya, di web browser kita reload. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada tombol delete-nya. Kalau kita klik, dia sudah ke halaman delete ya. Jadi di halaman delete ini halaman yang bukan untuk ditampilkan sebenarnya ya. Dia hanya untuk mampir ya. Untuk mampir datang mengecek apakah data ini akan diolah ya. Diolahnya untuk di delete, lalu nanti dibalikan lagi ke halaman indeks ini ya. Oke, sebelumnya kita fungsi button di delete ini sama seperti kita bikin detail dan update ya. Jadi kita kirimkan dia dengan menggunakan metode get ya. Metodenya itu berdasarkan ID ya. Jadi di sini yang get ID ini kita copy aja ya, sampai sini ya, kita copy. Lalu kita pastekan di halaman delete ini ya. Oke, kalau sudah kita save ya. Kita save, kita balik lagi ke halaman ini, kita refresh, kita klik dulu ya, klik halaman delete ini, kita ke halaman delete, dia sudah mengirimkan ID ya. Oke, kalau gitu karena ini belum ada filenya, kita buat dulu filenya ya, yaitu file delete.php ya, delete.php di sini ya. Kita tambahkan filenya adalah delete.php. Oke, di halaman delete.php ini kita tidak mengoding buat HTML ya, tapi kita buat hanya PHP ya. Di delete ini kita buat program PHP ya. Di PHP di sini kita karena sudah kita kirimkan ya, karena kita sudah kirimkan alamat metode getnya ID, jadi kita tangkap dia ya, kita ambil dia datanya ya. Di sini adalah kita buat variabel ID ya, ID sama dengan dimana datanya adalah get ya, get ID. Kita ambil dia get ID. Coba kita tampilkan dulu ya, kita echo si variabel ID-nya sudah berhasil apa belum ya. Titik koma, lalu kita save. Coba kita refresh ya. Nah, di sini dia sudah nangkep ya, ID-nya 1. Jadi kita tinggal buat query, di mana query-nya itu kita hapus berdasarkan ID 1 ya. Kalau kita lihat datanya terlebih dahulu di localhost php my admin ini, kita ke database CRUD dan di profil ya, table profil. Jadi kita akan menghapus yang ID-nya telah dikirimkan ya.
di mana ID-nya ini berdasarkan yang dikirimkan. Jadi nanti kita bikin query di mana delete from table profile ya, di mana where ya, di mana yang memiliki ID sama dengan yang kita kirimkan ya, entah itu 1 ataupun 2. Oke, di bagian sini kita bikin sebelumnya kita panggil dulu ya, panggil si koneksi ini ya, kita panggil koneksi agar kita bisa connect ke database-nya ya. Di delete ini kita include si koneksi ya. Koneksi /koneksi.php ya. Oke, di sini karena sudah dipanggil jadi kita bikin query di sini ya. Kita bikin variabel dulu ya. Di sini variabelnya mungkin delete ya. Delete di mana sama dengan ya, kita isikan dia nilai ya. Nilainya adalah koneksi. Kita bikin query di sini. Query yaitu query-nya query SQL delete ya, yaitu delete from, nama tabelnya adalah profile ya, where di mana ID-nya sama dengan yaitu dari ID yang ini ya, yang kita sudah buat di variabel ID. Kita masukkan saja string ID. Oke, kalau gitu kita kasihkan dia logika ya. Kalau delete berhasil akan memunculkan alert, lalu nanti kita pindahkan lagi ke halaman index ya. Kita lempar lagi ke halaman index. Di sini kita bikin fungsi logika ya. Jika delete-nya berhasil ya, kita echo-kan, kita di sini bikin script alert ya. Menggunakan JavaScript ya. JavaScript sederhana. Di sini script tag pembuka dan tag penutupnya ya. Jangan lupa di PHP-nya kita kasih tag penutup ya, titik koma. Di sini kita alert kan ya. Alert di sini kita kasih tag penutup script ya, titik koma juga sama. Lalu sini kita kasih kutip 2, kita kasih dia data berhasil dihapus ya. Data berhasil dihapus, lalu kita copy aja ini ya. Lalu kita pindahkan dia ya. Ini alertnya kita hapus, kita lokasikan ya. Kita lokasikan. Location, kita lokasikan dia ke halaman indeks ya. Sama dengan halaman indeks ya. Index.php. Ini jika datanya berhasil ya. Jika delete-nya berhasil, maka tampilkan alert berhasil dihapus ya. Lalu dilarikan ke halaman indeks ya. Jika gagal ya, else, kita buat else, kita copy aja dua-duanya ini, kita copy, kita pastekan di sini ya. Jika gagal, data tidak tersedia ya, data tidak terhapus karena ID ya, karena ID tidak tersedia, mungkin kayak gini kali ya. Oke, coba jika gagal dia akan memunculkan pesan alert ya, data tidak terhapus karena ID tidak tersedia, lalu akan dilarikan juga ke halaman indeks ya. Oke, coba kita save terlebih dahulu. Coba kita balik ke halaman indeksnya terlebih dahulu ya, ke halaman indeks. Di sini coba kita klik ya, klik delete ini, kita akan coba delete yang pertama ini ya. Kita akan delete yang pertama, kita delete ya. Apakah berhasil? Di sini sudah berhasil ya, data berhasil dihapus. Maka setelah kita klik OK, ini kan sudah ke halaman delete ya. Kalau kita klik OK, dia akan balik lagi ke halaman indeks ya. Datanya apakah berhasil dihapus atau tidak ya. Kita klik OK di sini. Nah, dia akan balik lagi ke halaman indeks dan datanya sudah terhapus ya. Gimana kalau kita kirimkan dia misalkan delete. Di bawah sini kan bisa dilihat ya, di sini kan sudah ada linknya itu delete.php, tanda tanya ID ya, get-nya itu ID, nilainya sama dengan 2 ya. Gimana kalau datanya ini ID-nya ini nggak ada di dalam tabelnya ini gitu. Ini kan ada get ID 2 ya, karena di sini cuma ada 1 ya, ada ID 2. Coba kita URL kan ya, kita secara paksa kita URL. Di sini kita klik di sini kita ke halaman delete ya, delete.php ya.
tanda tanya ID sama dengan ID 1 ini kan sudah terhapus ya. Coba kita cari ID yang pertama ini ya. Karena ID pertama ini dia akan memunculkan apa ya? Coba kita enter ya. Kita refresh. Di sini masih ada tulisannya data berhasil dihapus ya. Harusnya data gagal dihapus ya karena dia kan yang pertama itu kan sudah dihapus ya, harusnya ID-nya sudah tidak ada ya. Maka di sini di halaman ini jika delete ini harusnya kita kasih numRows ya. Kita kasih numRows ya, numRows lebih dari sama dengan 1. Kalau lebih dari sama dengan 1, maka tampilkan ini ya, data berhasil dihapus. Ini kan dia kan koneksi delete from profile where ID sama dengan ini ya. Kalau ada datanya numRows, maka data berhasil dihapus ya. Kalau tidak ada, maka yang ini yang else, data tidak terhapus karena ID tidak tersedia. Coba kita save terlebih dahulu ya. Kita save. Coba kita jalankan lagi ya ke delete.php ya. Delete.php ID-nya yang 1 ya, karena ID 1 tadi tidak ada ya. Coba kita enter ya. Nah, di sini sudah muncul ya, data tidak terhapus karena ID tidak tersedia ya. Berarti sudah berhasil ya, kita klik OK. Coba kita hapus ini ya, hapus yang 1 ini ya, karena di sini udah ada ya. Kita hapus ini ya, Ronaldo Wati kita hapus, kita delete. Apakah berhasil? Data tidak terhapus karena ID tidak tersedia ya. Kenapa nih? Harusnya data berhasil ya. Tapi dia pasti berhasil dihapus ya. Kalau kita klik OK, data hilang ya, sudah terhapus. Atau mungkin karena datanya numRows ini kegunaannya untuk menampilkan data ya, harusnya menampilkan data apakah sama dengan 1 ya. Harusnya di sini delete aja ya. Delete. Kalau delete-nya berhasil, tampilkan ini ya. Kalau tidak, tidak tersedia karena ID tidak tersedia ya. Jadi di sini kita bikin satu query select ya. Kalau select ada itu, jadi kita memunculkan si delete-nya ini ya. Di bagian sini kita bikin query lagi ya. Kita bikin query check ID. Check ID ya. Check ID sama dengan ya koneksi. Kita bikin query ya. Query select bintang ya. Select semua bintang from table profile ya. Profile where ID didapat dari ini ya, get ID ini. Where ID variabel ID. Oke. Setelah itu kita buat variabel logika ya, if. Jika check ID ini kita numRows ya. NumRows ini apakah ada row-nya ya. Jika numRows-nya ini lebih dari sama dengan 1 ya, maka jalankan fungsi ini ya. Ini kita copy aja ya. Kita copy, kita masukkan ke dalam logika if ya. Paste. Jika ada lebih dari sama dengan 1, maka jalankan fungsi ini ya. Jika tidak ada ya, kita bikin else lagi di sini. Jika tidak ada, kita kopikan aja ini ya, yang di echo-nya ini. Kita copy, kita masukkan ke dalam sini ya. Kita paste. Oke, untuk yang di bagian ini mungkin data tidak tersedia karena ID tidak tersedia ya. Ini kita hapus ya, karena ini hanya memesankan pesan error jika yang di dalam delete-nya ini nggak berhasil ya. Jadi data tidak terhapus, mungkin seperti ini kan, seperti ini aja ya. Jadi tetap ada ID-nya. Jadi kalau sudah masuk tetapi pas di delete dia tidak berhasil, maka datanya tidak terhapus ya. Jadi datanya tetap nih. Oke, di bagian sini mungkin sudah ya. Coba kita save ya. Kita save. Karena ini datanya sudah kosong ya. Kita tambahkan data terlebih dahulu ya. Kita tambahkan
Kita save, kita balik ke halaman indeks ya. Kita balik ke halaman indeks. Datanya sudah ada 2 ya, sudah masuk 2. Jadi coba kita delete satu data ya, delete satu data dulu ya. Si Ujang Bustomi ini coba kita delete ya, yang dimana ID-nya 4 ya, bisa lihat di sini ID-nya 4. Coba kita klik delete, maka data berhasil dihapus dan si Ujang Bustomi pun udah hilang ya. Coba kita hapus si Ujang Bustomi lagi ya, jadi kita paksakan dia di alamat URL-nya ya. Tadi kan Ujang Bustomi itu memiliki ID 4 ya. Di sini kita coba ke delete.php ya. ID sama dengan 4 ya. Coba kita enter ya, apakah berhasil atau tidak ya. Nah, data tidak terhapus karena ID tidak tersedia ya, karena dia akan menjalankan fungsi yang di bawah sini ya, karena dicek terlebih dahulu ID-nya atau ada atau tidak ya. Jika ada, maka jika tidak ada ya, maka ditampilkan dulu nih yang ini nih. Jadi dia nggak ada di dalam ID ya, sudah tidak ada. Jika ada maka dijalankan fungsi ini. Jika di delete-nya berhasil, maka ya data terhapus. Jika si delete-nya gagal ya, nggak berhasil, maka datanya tetap ada ya. Data tidak terhapus ya, datanya berarti tetap ada ya. Oke, kalau gitu coba kita oke ya, oke. Tetap ya, nggak balik ke mana-mana ya. Oke, bagian echo-nya ini kita hapus saja ya. Kita hapus. Dan ini sudah berhasil dibuat ya. Save. Coba kita tambahkan data lagi ya. Coba tambahkan data lagi. Misalkan di sini namanya. Oke, coba kita save. Data berhasil disimpan. Kita ke halaman indeks ya. Oke. Sudah ada ya datanya ya. Coba kita klik sekali lagi di row yang pertama ini ya. Kita hapus si Sapna Prastiononya ya. Oke, kita hapus ini ID-nya 3 ya. Bisa dilihat ya. Si Tuti ini dia memiliki ID 5 ya. Kita hapus yang ID-nya 3 ini ya. Punyanya si Sapna ini. Oke, kita hapus. Kita delete. Data berhasil dihapus. Oke. Oke ya, berhasil ya. Datanya sudah dihapus ya. Berhasil. Oke, cukup sekian mungkin video dari pembuatan delete ini ya. Ya, terima kasih yang sudah menonton ya. Selamat belajar.